warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Saran dari kelas 11 Jasa Boga 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu benar adanya sebagai pedoman hidup agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16, Allah berfirman yang artinya, dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari kitab gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Dalam agama Islam, kita wajib mempercayai 4 kitab suci, yaitu yang pertama, kitab Taurat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk para kaum Bani Israil atau kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat adalah 1. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah untuk mensucikan hari Sabtu. 5. Larangan membunuh sesama manusia. 6. Larangan berbuat zina. 7. Larangan mencuri. 8. Larangan menjadi saksi palsu. 9. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan untuk kaum Kipti. Kitab ini diturunkan 10 sebelum Masehi. Ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi, diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi ajaran kitab Injil adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. 4. Menjelaskan bahwa telah akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab semuanya. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang 1. Akidah atau keyakinan. 2. Akhlak atau budi pekerti. 3. Ibadah. 4. Muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lain. 5. Tarikh, sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya sejak diturunkan sampai sekarang, tidak mengalami perubahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkannya, Al-Quran, dan pasti pula kami yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dalam sejarah diturunkannya Al-Quran,
Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdapat 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Nama-nama lain Al-Quran: 1. Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. 3. Asy-Syifa, yang memiliki arti obat. 4. Az-Zikir, yang memiliki arti pemberi peringatan. 5. Al-Kitab, yang memiliki arti sesuatu yang ditulis. 6. Al-Hikmah, yang berarti kebijaksanaan. 7. Al-Bayan, artinya penerang. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab lebih lengkap, lebih lama masa berlakunya, sudah dibukukan, sedangkan suhuf kurang lengkap, lebih singkat masa berlakunya, masih dalam bentuk lembaran terpisah. Rasul yang mendapatkan suhuf: 1. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. 2. Nabi Idris alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. 4. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala: 1. Memberikan petunjuk kepada manusia. 2. Pedoman supaya tidak berselisih. 3. Informasi sejarah-sejarah orang terdahulu. 4. Mengetahui besarnya kasih sayang Allah pada hamba dan makhluknya. 4. Mengetahui besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada para hambanya dan makhluknya. Dapat membedakan yang baik atau buruk. 7. Penenang hati dan menambah pengetahuan. We have so much in common.